Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu wal akhwat, insyaallah pertemuan kali ini kita akan membahas tentang syarat-syarat puasa beserta fatwa yang berkaitan dengan ini. Dan ini bisa dilihat di bukunya halaman 8 seperti di PDF yang sudah dibagikan. Syurutu siyami Ramadan. Syarat-syarat berpuasa Ramadan. Syurutu wujubin wa syurutu sihhatin. Syarat-syarat wajib dan syarat sah. Jadi ada dua jenis syarat yang kita pakai di sini. Ada yang namanya syarat wajib dan ada yang namanya syarat sah. Apa bedanya? Syarat wajib, jika tidak terpenuhi, maka hukumnya tidak menjadi wajib bagi dia. Dan kalau syarat sah, kalau tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka amalan ibadah tadi tidak sah. Begitu ya, simpelnya seperti itu. Karena hukum wajib dan hukum sah itu berbeda. Sebentar saya... Ini ya, keputus barusan. Jadi hukum wajib dan hukum sah itu sebenarnya berbeda. Apanya yang berbeda? Hukum wajib dan hukum sah itu berbeda kategori. Hukum wajib itu berkaitan dengan taklif namanya, alias pembebanan syariat. Sedangkan hukum sah atau batal itu masuk dalam kategori al-wad'i. Al-wad'i itu hukum yang sifatnya adalah tanda-tanda atau ciri-ciri. Jadi yang wajib ini kawan-kawannya ada 4. Ada namanya mustahab atau mandub, ada sunnah, sunnah itu mandub tadi, maaf. Ada mubah, ada haram, ada makruh. Sedangkan sah ini bukan dari perkawanan yang wajib tadi. Jadi memang berbeda. Kalau bahasa simpelnya tadi sudah kita jelaskan, syarat wajib itu kalau terpenuhi, maka hukumnya suatu ibadah jadi wajib. Kalau syarat sah, kalau terpenuhi, maka hukumnya menjadi sah ibadah tadi. Sah ini berarti secara kategori fikih dianggap diterima. Secara kategori fikih, alias sudah memenuhi persyaratan untuk diterima. Tapi masalah diterima atau enggak kembali kepada Allah. Manusia hanya bisa mengukur dengan tolak ukur fikih, sah atau tidak. Tidak bisa mengukur diterima oleh Allah atau tidak. Syarat-syarat wajib, kita mulai ya. Kalau syarat-syarat wajib ini terpenuhi, maka hukum suatu ibadah tadi menjadi wajib bagi orang tersebut. Dan jumlahnya ada berapa? Ada 4. Arba'ah. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya bahwa fatwa-fatwa, kumpulan fatwa ini banyak merujuk kepada ucapan Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, 2 orang tersebut. Dan beliau-beliau banyak kepada mazhab Hambali, condongnya karena itu asal mula mereka, tetapi tidak semuanya ini isinya mazhab Hambali. Adapun kita semua sudah fokus saja dengan apa yang dijelaskan, lalu lihat apa dalilnya, sudah. Fokus itu dulu. Kita tidak menyebutkan perselisihan-perselisihan, ada berapa pendapat, tidak di sini ya. Fokus dulu, simak apa yang sekarang menjadi pelajaran kita. Siyam Ramadan, puasa Ramadan, yajibu ala kulli muslimin aqilin balighin qadir. Berarti ada 4 ya. Syaratnya, muslim, akil berakal, balik sudah balik, qadir mampu. Syaratnya ada 4, Islam, akal, balik, dan mampu. Ya. Fayadkhulu fi hadza, maka masuk dalam kategori ini siapa saja? Al-muqim, orang yang mukim. Lawan dari siapa? Musafir. Orang yang mukim, orang yang musafir. As-sahih, orang yang sehat.
wal marid, orang yang sakit. Masuk di sini juga. Jadi itu disebutkan lawan kata. Mukim, bermukim, musafir lawan katanya. Sahih, sehat lawan katanya marid. Tahir, suci lawan katanya haid. Orang yang dalam kondisi haid lawannya yang suci. Wal mughma alaihi, dan orang yang pingsan. Wal mughma alaihi. Bagi yang ingin bisa lebih lancar belajar bahasa Arab, ya tinggal PDF-nya dicetak. Karena ini kitabnya nggak ada di Indonesia ya. PDF-nya ini dicetak untuk mau belajar lebih dalam tentang cara baca kitab. Gundul, nggak ada harokatnya ini. Fa inna haula'i kullahum, mereka ini semua yajibu alaihim as-sawmu, yajibu alaihim as-sawmu fi dhimamihim. Semua jenis yang tadi disebut, muqim, musafir, sahih, marid, tahir, haid, mughma alaih, sakit sehat, suci haid, orang pingsan, orang mukim, orang musafir, semuanya wajib bagi mereka puasa fi dhimamihim, dicatat dulu, di dalam zimmah mereka. Nah, apa nanti itu zimmah? Ntar kita bahas. Ya. Bihaitsu yukhatabuna bis-shaum, sebab mereka semua diarahkan kepada mereka. Khatabah itu memberikan lemparan bicara, mengajak lawan untuk berbicara atau memberikan arahan bicara tadi kepada dia. Alias semuanya sudah Allah perintahkan untuk puasa. Bahasa simpelnya yukhatabuna bis-shaum, sudah diminta, diperintahkan untuk puasa. Liya'taqidul wujuba fi dhimmah, supaya mereka meyakini kewajiban puasa di dalam zimmah mereka. Lagi-lagi disebut di sini zimmah. Istilah zimmah nanti akan sering muncul di dalam kitab-kitab fikih bagi yang belajar lebih dalam. Nah, zimmah ini tergantung konteksnya lagi bahas apa. Jadi yang saya sebutkan entar lagi, jangan ditarik kepada semua kata zimmah yang ada di bab fikih atau syariat Islam. Jadi zimmah ada yang berkaitan dengan masalah kependudukan. Apakah orang ini tadi muslim atau kafir zimmi, atau kafir harbi, atau kafir mu'ahad. Ada yang zimmah berkaitan dengan kepemilikan. Ada yang zimmah berkaitan dengan kepemilikan. Apakah itu zimmahnya adalah dibahas di dalam ilmu muamalah. Zimmah yang dimaksud di sini adalah yang berkaitan berikut ini, biasanya disebut dengan perkara-perkara yang sifatnya wajib. Dibahasakan ulang oleh para ulama, bisa disebut dengan ahliyatul wujub. Zimmah itu adalah kepantasan seseorang untuk mendapatkan perintah wajib. Bahasa simpelnya gitu ya. Kepantasan seseorang untuk mendapatkan perintah wajib. Itu arti dari zimmah secara mudah. Secara rinci rumit sebenarnya ya tentang masalah zimmah ini. Tapi gampangnya gimana? Pakai contoh saja. Berikut dilihat ya di bawahnya. Ada di footnote. Semua orang yang tadi disebut ini, ya, semua orang yang tadi disebut ini, mereka semua adalah wajib dalam zimmah mereka, alias mereka harusnya tetap wajib puasa. Maka ketika muncul udzur-udzur, orang yang mukim, orang yang musafir, orang yang sehat, orang yang sakit, orang yang suci, orang yang haid, dan orang yang pingsan, semua ini ketika mereka terkena udzur tadi, baik karena sakit, karena haid, karena pingsan, atau karena safar, maka mereka tetap dikategorikan wajib berpuasa, alias harus diganti puasanya. Loh, kenapa begitu? Karena ada yang wajib tapi dia tidak mengganti puasa. Ini yang dimaksud yang berbeda. Ini yang dimaksud kategori zimmah, wal azmu 'alal fi'li, dan mereka juga liya'taqidul azma, al-azma itu harokatnya ya. Lanjutannya wawunya ataf kepada, jadi al-azma ma'tuf kepada al-wujub. Wal azma 'alal fi'li, dan mereka harus meyakini untuk berkomitmen. Azm itu komitmen untuk melakukan puasa. Imma adaan baik secara adaan, menunaikan langsung, maksudnya seperti kita sekarang waktu bulan Ramadan,
atau qadha diganti. Ada dua pilihan ya. Ada yang langsung, ada yang qadha diganti. Nah, ini yang dimaksud dengan dhimmah. Jadi, misalnya, Ustaz katanya kok puasa Ramadan kok wajib buat orang haid? Iya, wajib. Tapi namanya wajib fi dhimmah. Wajib dalam dhimmahnya. Tadi sudah kita bahasakan ya, dhimmah adalah kepantasan seseorang mendapatkan kewajiban. Bahasa simpelnya begitu. Bahasa rumitnya banyak. Kalau dibahas bahasa rumitnya banyak. Dan dhimmah di sini jangan ditarik kepada konteks yang lain. Ada dhimmah di bab-bab tersendiri. Bab muamalah ada sendiri masalah dhimmah. Bab kependudukan ada masalah sendiri tentang masalah dhimmah. Karena arti dari asal kata dhimmah artinya adalah tanggungan. Secara bahasa Arab, dhimmah artinya adalah al-kafalah, tanggungan. Atau terkadang diartikan berkaitan dengan jaminan. Maka yang dimaksud dengan wajib pada dhimmahnya adalah wajib baik secara langsung ataupun diganti. Yang ada udzur maka dia tetap mengganti. Loh, apakah ada yang tidak mengganti? Ada. Disebutkan di footnote di catatan kaki. Kewajiban ini jatuh alias tidak pada dhimmah seseorang. Mana? Di halaman 8 bawahnya itu. Maaf agak ini internya. Nah, pada orang yang sakit tetapi sakitnya tidak mungkin sembuh. Tidak diharapkan kesembuhannya. Seperti mungkin ya, sudah divonis bahwa sakit ini atau dianggap bahwa sakit ini menyebabkan kematian. Dan sudah parah sakitnya. Maka sudah kategorinya bukan ada wala qadha. Bukan menunaikan puasa ataupun mengganti puasa. Udah bukan itu urusannya, diganti dengan fidyah. Begitu juga orang yang sudah lansia dan tidak mampu. Maka dia juga tidak melakukan atau tidak wajib puasa dalam dhimmah. Dalam dhimmah berarti baik secara ada maupun qadha. Baik secara langsung waktu Ramadan ataupun diganti. Maka dia, dua jenis orang ini adalah yang dikategorikan tidak wajib dalam dhimmah mereka. Tadi kita jelaskan dhimmah ya. Secara simpel dhimmah itu adalah harusnya wajib, gitu aja. Berarti kalau harusnya wajib, harus dilakukan langsung ataupun diganti. Ketika ada udzur, tetap dia kategorinya wajib. Di dhimmahnya dia itu wajib. Maka dia harus mengganti dhimmahnya, dhimmahnya. Harus mengganti yang dia tidak lakukan tadi dengan qadha. Baik, kita lanjut ya. Itu baru pembukaan. Agak rumit dikit, gak apa-apa. Kita masuk pada syarat pertama, al-Islam. Syarat wajibnya puasa bagi seseorang harus Islam dulu. Dalilnya apa? Firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma man'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Dan tidak ada yang mencegah, makna nafiyah di situ ya. Ma bermakna nafiyah alias tidak. Tidak mencegah diterimanya nafaqat, sedekah-sedekah mereka, donasi-donasi mereka. Illa annahum kafaru, kecuali hanya karena mereka apa? Kufur kepada Allah dan Rasulnya. Maka tidak masuk Islamnya seseorang alias kufur kepada Allah, mengingkari Allah, maka tidak diterima amal perbuatannya sebesar apapun dia bersedekah. Jadi jangan tertipu dengan jumlah. Sebab orang-orang kafir, Allah balas secara adil semua kebaikan mereka di dunia. Di akhirat sudah tidak dapat apa-apa. Apa dalilnya? Di surat Al-Furqan ayat 23 itu disebutkan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami datangkan apa yang mereka lakukan semuanya. Faja'alnahu haba'an manthura, lalu kami jadikan dia debu yang berterbangan. Habis amblas semua yang dia lakukan, di akhirat tidak ada sisanya. Mereka tidak dapat pahala sama sekali. Kenapa? Karena tidak Islam. Karena tidak menyembah Allah. Dan itu adalah dosa terbesar. Jadi seseorang tadi punya sumbangsih besar di dunia,
misalnya ya, penemu apa gitu ya, donasi sekian triliun, sebanyak apapun dia, Allah balas secara adil ganti di dunia buat dia, tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Makanya jangan tertipu dengan, kok orang non-muslim kaya Ustaz. Ya itu sudah Allah balas di dunia semua kebaikan mereka. Kalau mereka tidak masuk Islam, ya amblas semua. Tapi kalau mereka masuk Islam, semua tadi tercatat menjadi amal kebaikan buat mereka. Kita lanjut ya. Maka puasa Ramadan, orang yang muslim baru bisa diterima, itu persyaratannya. Dan yang sudah muslim jangan kepedean juga. Jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan yang mengeluarkan diri dari Islam ketika puasa. Kedua, wa ammal aqlu wal bulugh, adapun akal dan baligh, maka dalilnya adalah hadis Ali bin Abi Thalib dari Nabi SAW, rufi'al qalamu an thalathatin, diangkat pena, maksudnya pena di sini adalah pena catatan amal. Dari tiga jenis orang ya. Al-majnunul maghlubu ala aqlihi hatta yafiq. Orang yang gila, yang sudah kalah akalnya. Al-maghlubu ala aqlihi, maghlub itu kalah ya, kalau di secara bahasa. Sampai dia sadar. Hatta yafiqa, maaf. Hatta yafiqa. Wa 'anin naimi hatta yastayqidha. Ini hadis penting ya. Dari sini nanti banyak muncul kaidah dan masuk di dalam banyak bab fikih. Ini masuk di kaidah fikih hadis ini. Wa 'anis sabiyyi hatta yahtalim. Pena itu diangkat, catatan amal alias tidak ditulis catatannya, orang yang gila sampai dia sembuh dari gilanya alias sadar. Dan diangkat juga dari orang yang tidur sampai dia bangun. Dan juga dari anak kecil sampai dia yahtalim. Yahtalim itu mimpi. Yang dimaksud adalah berarti jadi balik. Maka mereka semua ini mendapat udzur, yaitu tidak ditulis catatan amalnya. Baik kebaikan di situ ya, kalau ditulis secara kaidah umum luasnya dulu, nanti masalah rinciannya itu butuh dalil tersendiri lagi. Tapi secara umum dulu di sini disimpulkan, diangkat pena berarti amal perbuatan kebaikan ataupun keburukannya tidak dicatat. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Cuman lebih sering ini dikaitkan dengan masalah amal keburukan. Hanya saja di masalah ini, beliau memasukkan di sini dalam kategori syarat ujub, berarti juga memang tidak dikategorikan wajib berpuasa, yang mana puasa termasuk amal kebaikan. Hadisnya tadi diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, wa Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Wa ammal qudrah, adapun al-qudrah, kemampuan. Syarat yang terakhir adalah mampu. Apa dalilnya? Firman Allah Azza wa Jalla, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit ataupun dalam kondisi safar, perjalanan jauh, fa'iddatun, maka beberapa jumlah. Iddah itu artinya beberapa jumlah. Min ayyamin ukhra, di hari-hari yang lain. Maksudnya jumlah di sini sesuai dengan hitungan ketika dia tidak puasa. Maksudnya berarti apa? Diganti. Gitu ya. Arti ini saya kembalikan ke arti sebenarnya dulu, baru kemudian ditafsirkan. Dan iddah bukan diartikan diganti, bukan. Iddah itu adalah ukuran jumlah. Iddah itu ukuran jumlah. 3 hari, 4 hari, itu artinya namanya iddah. Kemudian wal aqlu. Kemudian masalah akal di sini tadi, apa yang dikategorikan dengan akal, lalu nanti kita juga lihat apa yang dikategorikan dengan bulugh atau baligh. Berarti kita tulis di sini definisi akal dan nanti juga kita bahas definisi baligh. Adapun yang tadi hanya penyebutan dalilnya. Bahwasanya seseorang itu bisa diterima amal perbuatannya apabila sudah berakal dan juga baligh. Ketika orang gila atau pingsan atau tidur, akalnya terangkat ketika itu. Alias maksudnya tidak bisa mencerna dengan baik, maka tidak dikategorikan tercatat amal perbuatannya ketika itu. Jelas ya?
Ini kaidah umum loh ya. Ini masih dalil umum. Jangan langsung disimpulkan karena harus ditemukan dengan dalil-dalil yang lain. Masuk wal aqlu huwa ma yahsulu bihil mizah. Apa yang terhasilkan dengannya al-mizah, mampu membedakan sesuatu. Mampu membedakan at-tamyizu bainal asya', bisa membedakan satu dengan yang lain. Ini namanya kondisinya dia punya akal. Fa idza lam yakunil insanu aqilan fa innahu la shauma alaihi. Kalau seorang manusia itu tidak berakal, maka tidak ada kewajiban puasa atasnya. Kama annahu la yajibu alaihi syai'un minal ibadati siwaz zakah. Sebagaimana tidak wajib atas dia apapun bentuk ibadah kecuali zakat. Zakat tetap diwajibkan bagi manusia walaupun dia tidak punya akal. Kalau dia, walaupun dia kategorinya adalah gila, ya, kategorinya dia adalah gila, tapi harta yang dia miliki sudah masuk dalam kategori wajib zakat. Di sini masuk katanya, menurut pendapat ini, wajib zakat. Satu-satunya ibadah yang dia itu tidak disyaratkan di dalamnya akal. Wa min hadzan naw', dan dari jenis ini, ay mimman laisa lahu aqlun, di antara mereka yang tidak punya akal siapa saja? Ya termasuk tadi yang kita jelaskan, gila ataupun pingsan ya, masuk dalam kategori ini. Kemudian beliau menambahkan di sini lagi, ini sebenarnya perkataan Syekh Ibnu Utsaimin di dalam majalis syahr Ramadan. Beliau punya majelis-majelis khusus bulan Ramadan, orang-orang bertanya kepada beliau. Beliau berfatwa kemudian menjawab. Di antara yang masuk dalam kategori ini, beliau tambahkan ayyablughal insanu sinnan yasqutu ma'ahu tamyiz. Seorang manusia itu masuk dalam fase usia yang akalnya sudah tidak bisa membedakan lagi. Berarti masuk kategori lansia ya. Ini kita catat dulu, lansia. Tetapi bukan sekedar lansia. Lansianya ini membuat dia tidak bisa berpikir dengan baik. Wa huwa ma yu'rafu 'indal 'ammati bil hadarat. Ini yang dikenal oleh orang-orang awam, maksudnya ini secara bahasa daerah situ diistilahkan dengan hadarat. Ini kalau dicari di kamus tidak ketemu. Yang maksudnya arti yang sesuai dengan yang diinginkan. Tapi kaitan dengan makna bahasanya yang asli ada. Ini bahasa amiyah ya. Bahasa amiyahnya Saudi. Mungkin yang dimaksud di sini kaitannya seperti Alzheimer dan lain-lain itu ya. Mungkin, karena yang dimaksud pokoknya lansia kategorinya ya. Dan lansianya ini menyebabkan dia tidak bisa tamyiz, tidak bisa berpikir lagi, membedakan mana yang baik dan mana yang buruk atau mana lupa. Fala yalzamul mahdhariya saumun, maka tidak wajib atas orang yang terkena kejadian ini, tidak wajib dia puasa. Wala yalzamu anhu it'am, dan juga tidak wajib memberi makan. Li'annahu laisa min ahlil wujub, bahkan fidyah tidak wajib di sini menurut beliau ya. Karena dia bukan termasuk kategori orang yang ahlil wujub. Tidak masuk dalam kategori orang-orang yang di kategori ahlil wujub, orang-orang yang harusnya diwajibkan. Karena yang ini sudah bukan masuk kategori yang tadi kita sebut. Mana saja kategori yang kita sebut sebagai ahlil wujub fi dhimmah, al-muqim, al-musafir, as-sahih, al-marid, at-tahir, al-haid, al-mughma alaih. Yang disebutkan di situ yang hilang akalnya hanya yang pingsan. Maka beliau masukkan kategori orang yang tadi ini lansianya sudah parah ini dikategorikan dengan orang gila. Yang pingsan masih tetap wajib di dhimmahnya. Fahami ini ya, dengan ini butuh kedetailan dan kejelian, ketelitian dalam memahami ini. Faham ya kira-kira ya? Maka di sini ini tetap wajib yang kategori di atas ini di dalam dhimmah mereka. Berarti mungkin koreksi yang tadi masalah innama yasqutul wujub, saya jelaskan yang ini tadi. Jatuh kewajiban. Berarti yang dimaksud di dalam madhab yang sedang kita bahas ini adalah tidak ada kejelasan ya, apakah harus berfidyah atau tidak, maka kita tawakuf dulu. Kita tunggu
keputusan yang tentang yang tadi, yang orang yang sakit tidak diharapkan sembuhnya, dan lansia yang tidak mampu, ini tunggu dulu penjelasannya karena di kitab belum dijelaskan. Adapun orang yang tadi kita sebut sebagai lansia, yang dia itu tadi apa? Tidak mampu mencerna, berpikir dengan baik. Kata Syekh Ibnu Utsaimin di sini, tidak wajib bagi dia puasa dan tidak wajib bagi dia fidyah sama sekali, karena dia bukan termasuk orang ahlil wujub fi dhimmahnya, enggak ada. Tidak termasuk kategori orang yang diperintahkan wajib berpuasa. Karena beliau menggolongkan ini sebagai apa? Sebagai orang yang gila. Dikiaskan ke situ. Kita lanjut ya. Ammal bulugh, adapun ini nanti perkara Ustaz kok ada fatwa beda, itu urusan nanti. Atau fokus dulu dan satu ini. Gak usah mikir yang lain dulu. Fokus dengan materi yang sekarang agar fondasinya punya. Ketika fondasinya sudah punya, belajar yang lain, jadi ngerti. Tapi kalau baru awal langsung belajar, ada A, ada B, ada C, tidak jadi. Tidak jadi belajar. Akhirnya ujung-ujungnya dia bilang apa? Boleh semua. Semuanya boleh. Akhirnya udah gak usah pakai fatwa. Soalnya semuanya boleh. Menganggap maksum semua pendapat ulama. Jadinya semua pendapat maksum. Tidak ada salah. Ini juga kategori yang keliru. Seperti yang kita jelaskan kemarin ya. Dalam usul fikih dijelaskan para ulama. Al-haqqu indallahi wahid. Yang benar di sisi Allah hanya satu. Tetapi para ulama berbeda dalam ijtihad. Maka mereka diganjar, yang salah diganjar satu. Jelas dalam teks hadisnya adalah ada yang salah, ada yang benar. Tapi yang salah diganjar, dapat pahala. Tapi tetap al-haqqu indallahi wahid. Ammal bulugh fayahsulu biwahidin min umurin thalatha. Adapun mencapai derajat baligh ada tiga perkara patokannya. Salah satu dari tiga ini terjadi, maka cukup. Nanti yang perempuan ditambah satu lagi jadi 4. Imma bi ayyatimmal insanu 15 sanah. Maaf. Catat pertama, tanda baligh pertama adalah mencapai usia 15 tahun. Tanda baligh kedua, au antam butal anah wa hiya asy-sya'rul khashin alladhi yakunu 'indal qubul. Tumbuh bulu kemaluan, yaitu rambut yang keras atau istilahnya kasar di area kemaluan. Itu dijelaskan tentang definisi anah. Karena ada yang tidak khashin dan itu tidak dikategorikan anah. Khashin itu keras tadi atau kasar. Kalau tidak, dia belum kategori ini menurut definisi barusan. Menurut definisi barusan. Tapi tentu ini dikembalikan kepada al-urf. Dikembalikan kepada al-urf, di kategorinya ini termasuk juga definisi medis. Dikembalikan kepada definisi medis. Karena ini sesuatu yang dimutlakkan dalam syariat, dan yang mutlak di dalam syariat dan tidak dijelaskan ikatannya, maka dia dikembalikan kepada urf. Itu yang berlakulah kaidah fikih al-'adatu muhakkamah. Hukum adat istiadat kemudian dijadikan patokan. Alias urf di sini dikembalikan kepada yang ahlinya, yaitu medis. Au yanzilul maniyyu biladzatin sawa'an kana dzalika bihtilamin au biyaqdha. Bisa dibaca sawa'un, bisa dibaca sawa'an. Atau keluarnya air mani biladzah, dengan ada rasa kenikmatan. Karena kalau tidak ada ladzah, kata para ulama, tidak masuk kategori ini. Harus persyaratannya keluar mani dengan sifat ladzah, lezat. Sawa'an kana dzalika bihtilam, sama saja apakah itu dalam kondisi dia mimpi atau yaqdhah, dalam kondisi terjaga, tidak tidur. Baik dalam kondisi tidur ataupun tidak tidur. Oke, ini adalah ciri baligh yang ketiga. Yang keempat khusus untuk perempuan, wa tazidul mar'atu amran rabi'an huwal haidu fa idza hadatil mar'atu balaghat. Ini langsung saya percepat karena kalau saya harokati semua jadi lama ya. Cukup fokus dengan suara saya kalau yang mau mengharokati. Dan perempuan ditambah perkara yang keempat, jadi yang 3 di atas juga masuk ciri-ciri balighnya perempuan.
usia 15 tahun atau tumbuh bulu kemaluan atau keluar mani, itu juga masuk kategori terjadinya baligh bagi perempuan. Hanya saja perempuan ditambah satu lagi, yaitu haid. Menurut kitab yang kita pelajari seperti itu, dan ini dinukil dari Majalis Syahr Ramadan punya Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaih. Baik, sebenarnya ada fatwa-fatwa yang berkaitan. Mungkin kita cepat saja ya. Jadi yang misalnya mencatat harokatnya harus lebih jeli lagi mendengarkan. Ada 4 fatwa yang berkaitan dengan masalah syarat puasa. Yang tentu beliau ringkas ya. Adapun kalau permasalahan berkaitan ini banyak banget. Beliau hanya pilih ada 4 yang mau dibahas di sini. Fatwa-fatwanya apa saja? Pertama, na'am yu'marus sibyanul ladzina lam yablughu bisyam idza ataqu. Gimana masalah dengan anak kecil? Kaitannya sekarang ya. Tadi kan karena anak kecil tidak masuk dalam syarat wajib puasa dan tidak pula masuk dalam syarat sah puasa. Oh, lupa ya, syarat sahnya belum dibahas. Syarat sah ini kalau tidak terpenuhi maka puasanya tidak sah. Pertama, Islam. Kedua, inqita'u damil haid, terputusnya darah haid. Inqita'u damin nifas, terputusnya darah nifas. Wan niyah, dan niat. Memang dalam madhab ini, niat masuk di dalam kategori syarat, bukan rukun. Karena kemarin sudah kita jelaskan masalah perbedaan syarat dan rukun. Syarat itu harus terus-menerus ada bersama orang tersebut selama dia melakukan ibadahnya. Seperti halnya Islam. Dia selama dia melakukan ibadah tadi, Islamnya harus terus-menerus ada, tidak boleh hilang. Kalau hilang, batal ibadahnya. Begitu juga dengan niat. Karena ketika orang sudah berniat membatalkan puasa, baru niat ya. Dia ada niat mau membatalkan puasa, maka sudah batal puasanya. Tetapi ingat, jangan sampai terganggu dengan masalah was-was. Nah, bedakan antara was-was dengan niat membatalkan puasa. Itu dibedakan. Baik, kita masuk ya. Fatwa muta'alliqah, fatwa-fatwa yang berkaitan. Diperintahkan anak-anak yang belum baligh bisyam untuk berpuasa idza ataquhu, kalau mereka mampu. Sebagaimana para sahabat dahulu, yaf'aluna dzalika bisibyanihim. Para sahabat Nabi memang memerintahkan anak-anaknya berpuasa walaupun belum baligh. Waqad nassa ahlul ilmi ala anna al-waliya ya'muru man lahu wilayatun alaihi minas sighar bis-shaumi min ajli ay yatamarranu alaihi wa ya'lafuh wa tantabi'u usulul Islam fi nufusihim hatta takuna kal gharizati lahum. Dan para ulama telah menyatakan, nassa berarti memberikan teks, alias menyatakan bahwasanya wali tidak harus orang tua, wali. Ada yang anak yatim, ada yang walinya bukan orang tuanya, maka boleh bagi wali ini, atau istilahnya hendaknya, ala di sini perintah untuk memerintahkan kepada siapapun yang ada di bawah kewilayahan dia, maksudnya yang berada di bawah tanggungan dia, yaitu berupa anak-anak yang kecil, untuk berpuasa. Tujuannya apa? Untuk mereka agar berlatih dan terbiasa. Tujuannya agar latihan dan terbiasa. Wa tantabi' itu adalah menjadi alami, menjadi natural. Usulul Islam, fondasi-fondasi Islam menjadi alami, tumbuh bersama dia di dalam jiwa-jiwa mereka, sehingga menjadi perkara yang sifatnya adalah alami. Al-gharizah itu istilahnya semacam kebiasaan yang tidak dibuat-buat, tetapi dia muncul tumbuh bersama dia. Walakin idza kana yashuqqu alaihim, tetapi kalau sulit bagi si anak-anak tadi, au yadurruhum, atau berbahaya bagi mereka, fa innahum la yalzamuna bidzalik, la yulzamuna, fa innahum la yulzamuna bidzalik, mereka tidak diwajibkan melakukan puasa. Baik, ini sudah dimengerti insyaallah, cuman kita di sini sambil mengokohkan apa yang sudah kita ketahui dengan sumber yang jelas. Biar tidak istilahnya beribadah tapi oh iya dengarnya gini gitu ya, atau iya kayaknya ini gini, biar nggak lagi kayaknya mungkin nggak ya, agar kita melakukan sesuatu di atas ilmu. Fatwa yang kedua, idza aslamal kafiru fi athna'i Ramadan lam yalzamhu qada'u ma sabaqa islamuhu. Kalau seorang yang kafir masuk Islam, maka tidak wajib dia mengqadha hari-hari yang waktu dia belum
masuk Islam. Orang kafir masuk Islam, ya sudah, dari nol lagi, tidak perlu dia mengganti puasa yang waktu dia itu belum masuk Islam. Wa idza aslama fi athna'il yaum. Nah, kalau misalnya dia masuk Islam di tengah-tengah hari puasa, bagaimana? Lazimahul imsak dunal qada. Dia wajib untuk tidak makan apapun seperti orang puasa di hari tersebut langsung. Jadi misalnya dia masuk Islam jam 12. Ya. Jam 12 dia masuk Islam jam 12 siang. Langsung jam 12 siang sampai nanti berbuka dia jangan boleh makan, minum atau apapun yang membatalkan puasa. Tetapi enaknya kalau nanti sudah berbuka, hari tadi sudah dihitung puasa, tidak perlu diqadha. Tidak perlu diqadha. Kenapa? Karena itu sudah dianggap sebagai masuk Islamnya ketika itu dan dia tidak ada syarat untuk sahur. Dan yang sebelumnya tidak dihitung, langsung dihitung dari mulai waktu dia Islamnya itu tadi. Maka dia tidak perlu qadha dan puasanya sudah dianggap sah. Fana muruhu bil imsak. Langsung diperintahkan untuk imsak, jangan makan apapun. Tapi kalau dia makan apapun berarti harus diqadha. Li'annahu shara min ahlil wujub, karena dia sudah masuk dalam kategori orang yang diwajibkan. Wala na'muruhu bil qadha, kita tidak perintahkan dia untuk qadha. Li'annahu qama bima wajaba alaihi wa huwal imsaku hina aslam. Karena dia sudah melakukan apa yang wajib bagi dia ketika itu, yaitu jangan makan, jangan minum, jangan melakukan yang membatalkan puasa ketika sejak dia masuk Islam. Wa man qama bima yajibu alaihi lam yukallaf bi'i'adatil ibadati marratan thaniyah. Barang siapa yang melakukan yang wajib atasnya, tidak diperintahkan untuk melakukan suatu ibadah dua kali. Nggak ada orang sudah sholat zuhur, kamu harus sholat zuhur lagi dua kali. Nggak ada. Dia sudah melakukan puasa, ya sudah, nggak perlu diperintahkan untuk qadha. Ini penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaihi dalam Syarh Mumti', dalam kitab Asy-Syarhul Mumti'. Sisa dua lagi ya, terus kita tutup. Fatwa yang ketiga, idza balagha as-sabiyyu athna'an nahar. Ini yang kali ini adalah penjelasan Ibnu Taimiyah dalam Syarhul Umdah. Saya kasih tahu dulu di awal ya. Kitabnya Ibnu Taimiyah yang Syarh Umdatul Fiqh ini, bagi yang mungkin penggiat kitab ya, Syarhul Umdah ini adalah kitab yang di awal-awal Ibnu Taimiyah tulis. Di awal-awal. Dan ini masih dengan menggunakan madhab Hambali. Bukan lagi masuk dalam kategori ikhtiarat beliau. Ikhtiarat itu apa yang beliau pilih, yang sudah beliau masuk dalam ranah ijtihad. Ketika sudah masuk dalam ranah ijtihad di Majmu'ul Fatawa, beliau sudah berbeda. Banyak beliau menyelisihi pendapat beliau sendiri di Syarhul Umdah. Alias yang dipakai memang yang belakangan ini, yang Majmu'ul Fatawa. Begitu ya. Ini sudah saya jelaskan lebih dahulu, tapi nggak apa-apa, kita bahas dulu. Idza balagha as-sabiyyu athna'an nahar, apabila anak kecil itu mencapai pertengahan siang, kok mencapai, diartikan mencapai, baligh. Kalau anak kecil tadi baligh di tengah-tengah siang, ya kayak tadi ceritanya sama kayak orang kafir masuk Islam di tengah-tengah siang. Gimana hukumnya? Anak kecil ini siang-siang tiba-tiba baligh, keluar mani atau apa, kenapa terserah ya, atau tumbuh bulu kemaluan tadi yang kita sebutkan, apa saja alasan. Al-aujah, yang paling tepat adalah annahu yajibu alaihi al-imsak. Al-aujahu, dan yang paling tepat adalah wajib bagi dia langsung berpuasa. Dunal qadha, tanpa diqadha. Enggak usah diqadha. Sama kondisinya dengan yang orang kafir masuk Islam tadi. Apa dalilnya? Hadis Asyura. Hadis Asyura di sini enggak dijelaskan oleh beliau, yang dijelaskan di hadis Asyura itu dalam hadis yang sahih, Rasul memerintahkan para sahabat itu untuk tidak makan apapun yang dia baru tahu, atau istilahnya semacam itu ya. Ada perintah beliau suruh imsak sampai akhir waktu. Saya lupa beberapa dalilnya ya tentang masalah Asyura ini. Bahkan anak-anak juga diperintahkan untuk imsak di masalah puasa Yaum Asyura. Sayangnya di sini tidak disebutkan secara rinci oleh beliau, tapi ada perintah para sahabat itu untuk melanjutkan imsak di hari Asyura. Berarti imsak bukan imsak itu ya, imsak sebelum subuh itu bukan. Imsak di sini ya benar artinya imsak sebelum subuh, maksudnya puasa. Imsak sebelum subuh itu ya namanya imsak, itu sudah nahan diri dari semua yang dilarang. Poin yang keempat, fatwa yang keempat dari Majmu'ul Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, in faqadal wa'ya jami'an nahar, kalau dia itu hilang kesadaran. Wa'i itu adalah kesadaran atau akal.
Tapi lebih fokus di sini kesadaran, bukan benar-benar akalnya hilang. Jami'an nahar seluruh siang. Siang di sini bukan dikaitkan hanya siang saja. An-nahar dalam bahasa Arab mencakup dari terbitnya matahari sampai tenggelam. Itu disebut dengan nahar. Kalau sudah tenggelam matahari sampai terbit itu namanya al-lail, malam, ya. Jadi dalam bahasa Arab pagi dan sore masuk dalam kategori nahar. Difahami dulu ini ya. Jadi kalau sebut awalun nahar, pagi. Juga dalam kategori itu. Tergantung konteksnya. Tapi kalau di dalam kitab fikih di sini yang disebut an-nahar, yang dimaksud adalah lawannya al-lail. Dari terbit matahari sampai tenggelam matahari itu dikategorikan an-nahar. Ini kalau orang cuma modal kamus terjemah, salah memahaminya. Karena disangkanya cuma siang aja. Siang gimana patokan harinya? Apa jamnya? Dari jam berapa sampai jam berapa kita bisa menentukan dia siang? Tidak ada. Dalam bahasa Arab, an-nahar itu mencakup dari terbit matahari sampai tenggelam matahari. Jadi jangan dikiaskan dengan bahasa Indonesia. Kembalikan kepada makna orang Arab ketika bahasanya masih murni. Ini ya pentingnya ya. Beda. Makanya saya selalu tekankan, beda orang yang membaca terjemahan dengan dia faham arti sebenarnya. Karena bahasa yang kita pakai dalam syariat kita harus merujuk kepada bahasa Arab yang masih murni dulu. Terus, apabila hilang kesadaran di seluruh hari, diartikan hari, au ghalibahu, atau sebagian besarnya, mungkin 7 jam, mungkin 10 jam, waqad aqadan niyata minal lail, tapi dia sudah berniat di malam hari. Fayasihha saumuhu, maka sah puasanya. Lau afaqa ba'dun nahar, dengan syarat kalau dia itu, jadi lau di sini menunjukkan persyaratannya dari penjelasan tadi, kalau dia sadar di sebagian hari. Misal dia masih sadar dari pagi sampai jam 8. Jam 8 tiba-tiba pingsan. Gitu ya. Tiba-tiba pingsan jam 8. Terus sadar lagi nanti jam 5. Sebelum berbuka. Yang penting dia ada sadar sebagian hari. Fala yushtaratu wujudul imsak fi jami'in nahar. Maka tidak disyaratkan dia itu untuk harus ada imsak di seluruh hari. Maksudnya apa? Balik tafaina biwujudihi fi ba'dihi, cukup dengan dia itu puasa di sebagian hari, li'annahu dakhilun fi umumi qawlihi, dia sudah masuk dalam umum hadits qudsi yang sahih yang sering dibacakan, yada'u tu'amahu wa syahwatahu min ajli, dia sudah meninggalkan makanan dan syahwatnya untukku, yaitu Allah. Hadisnya sahih yang disebutkan dalam hadis qudsi yang terkenal itu ya. Maka orang yang di sini dalam Majmu' Fatawanya Ibnu Taimiyah adalah orang yang tadi hilang kesadarannya. Masuk dalam kategori ini adalah orang yang tadi pingsan misalnya ya. Maka tidak batal puasanya. Tidak batal puasanya dengan syarat, tapi ada syaratnya apa? Dia ada sadar di sebagian harinya. Dengan syarat dia ada sadar di sebagian harinya. Begitu ya. Karena itu sudah masuk dalam kategori dia selama pingsan tadi sudah nggak makan dan juga tidak melakukan pembatal puasa sama sekali. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah fatwa dan tentu pasti dari antara fatwa ini ada yang pendapat berbeda di sebagiannya. Karena tidak semua ini adalah perkara yang disepakati. Maka dalam perkara yang seperti ini, selama, kata Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu' Fatawa ya, dalam perkara fatwa, apabila tidak ada kesepakatan ulama dalam hal tersebut, atau tidak ada dalil yang shorih, dalil shorih itu dalil yang tegas. Contohnya tidak boleh ada nikah kecuali dengan wali. Ini namanya dalil shorih, tegas. Gak bisa ditafsirkan lagi. Maka ini sudah mutlak. Kalau itu berarti bisa jadi ada khilaf mu'tabar. Perselisihan yang bisa jadi dianggap atau diakui. Adapun seorang yang tidak mengetahui, Ustaz, saya tidak tahu, malah pusing malah kalau lihat semua pendapat. Sudah, cari siapa ulama yang Anda yakini, dia itu adalah orang yang bertakwa dan keilmuannya mumpuni di bidang-bidang yang Anda yakini, maka bertanya kepada dia, ikuti fatwa dia. Itu sudah cukup bagi seorang yang tidak mengerti. Orang yang awam, madhabnya adalah madhab
syekh yang dia percaya. Dengan syarat yang paling bertakwa, paling wara' dan juga tahu ilmunya tadi. Jangan bertanya pada yang nggak tahu ilmunya. Barakallahu fikum, kita cukupkan di sini dulu. Rincian yang tadi sebenarnya saya sebutkan harusnya panjang, tapi saya sebutkan secara singkat. Jangan berhenti dengan yang saya ucapkan tadi, masih ada rincian lagi. Jadi dengan memotong ucapan saya dari sepanjang ini tadi, maka bisa jadi salah memahami. Barakallahu fikum, kita cukupkan di sini dulu tentang syarat-syarat puasa. Besok insya Allah masuk pada kategori niat puasa dan masalah-masalah berkaitan dengan niat, termasuk fatwa-fatwa yang berkaitan dengannya. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah dilanjutkan terus sampai nanti tentang bab zakat. Tentunya kalau sudah masuk ranah masalah masa-masa iktikaf, nanti sudah pembahasannya berkaitan tentang iktikaf dan zakat dan juga tentang hari Id. Jadi ada yang kita lompati nanti insya Allah. Baik, barakallahu fikum, semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua tentang berpuasa. Sebab seorang muslim hendaknya beramal di atas ilmu. Hendaknya beramal di atas ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Diperintahkan oleh Allah untuk melakukan sesuatu di atas ilmu. Karena semua mata, telinga dan hati akan ditanyai nanti di hari kiamat. Ketika seseorang beramal tapi nggak tahu ilmunya apa, maksudnya landasannya apa, ya wis pokoknya langsung lakukan aja, maka di situ nanti masuk kategori ditanyakan di yaumul hisab. Barakallahu fikum, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Apabila ada kebenaran maka dari Allah dan Rasulnya. Kesalahan dari saya itu Allah dan Rasulnya berlepas diri darinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.